Baik, dengan mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, kita akan mulai season kedua hari ini yang akan menyampaikan pesan-pesan tentang ibadah haji. Itu adalah Profesor Dr. Adang Hambali, MPD. Ya, beliau itu adalah direktur atau ketua Pusdai, ketua dekan Pusdai. Beliau juga adalah guru besar di UIN yang alhamdulillah dengan kesibukannya masih bisa menyempatkan waktu untuk hadir bersama kita dalam rangka mempersiapkan diri kita untuk melaksanakan ibadah haji. Tema atau judul yang akan nanti disampaikan oleh Prof itu adalah tentang meraih kemabruran, ya, kaitan dengan psikologinya, dengan mentalnya begitu. Dan karena beliau memang guru besar di psikologi, jadi nanti Bapak Ibu silahkan ya hal-hal yang mungkin secara niat ya itu belum keyeng gitu, belum kuat ya, ada kekhawatiran itu ini segala macam, silahkan disampaikan ya. Nanti ada tips-tips, ada pengalaman-pengalaman dari narasumber ya yang mungkin bisa disampaikan pada Bapak Ibu itu untuk menang itu semua. Baik, Bapak sekalian, mari kita sama-sama simak, kita dengarkan pemaparan dari narasumber kedua. Mangga, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Alhamdulillah. Damang cek orang Bandung. Tapi ini aura-auranya sudah semakin hidup karena mau ke haji itu. Cerianya sudah kelihatan. Karena mungkin kita sering tahajud. Tahajud itu kan patahajat bihi nafilatalak asa ayyab asa rabbuka maqamam mahmud. Orang yang suka tahajud itu akan di ayat Al-Quran itu untuk dibangkit. Bangkit itu tafsirnya bisa macam-macam, termasuk dibangkit aura, dibangkitkan rezeki, dibangkitkan keberkahan. Memang ayat itu untuk ketika kita meninggal, begitu dibangkit maqamam mahmuda, dibangkitnya bahagia. Itu ayatnya, tetapi bisa ditarik mananya. Orang yang suka tahajud itu ceria, bahagia, kelihatannya tiba-tiba seneng gitu. Maka patahajat, bertahajudlah insya Allah. Baik, terima kasih ini kepada Pak Dr. Haji Rahmat Alamsah MAG sebagai ketua Pusdai, sebagai ketua KBIHU, dan timnya ya, pembimbing yang lain. Kemudian terima kasih atas waktunya. Dijadwalkan pada minggu yang lalu, tetapi minggu yang lalu kebetulan ada kepentingan yang lain. Baik Bapak Ibu sekalian, kita panjatkan puji serta syukur dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah itu artinya kita memuji Allah. Tidak ada puji yang paling harus dipuji kecuali Allah. Dengan puji Allah, bahasa Arabnya alhamdulillah, kita masih diberikan umur sampai hari ini, diberikan kesehatan, alhamdulillah. Kalau kita melihat di rumah sakit, banyak orang yang sedang sakit, orang yang hampir menghadapi ajal, kematian, orang yang terbaring. Nah, kita alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan. Kesehatan itu luar biasa mahal. Dari mana sehat itu? Dari Allah. Umur dari mana? Dari Allah. Sengaja merahasiakan umur, kita tidak tahu. Tapi alhamdulillah, anak-anak soleh,
suami bagi yang tidak berhaji, istri, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Dan sholat serta salam juga kita sampaikan pada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang luar biasa perilakunya. Sebelum diangkat Nabi itu hebat Nabi Muhammad itu. Kalau ketemu orang selalu senyum, dimarahi orang untuk pertama senyum. Kemudian juga beliau itu kalau bermasyarakat luar biasa, dirindukan oleh semua manusia itu, sampai terdengar seluruh jazirah Arab ada seseorang yang namanya Muhammad, lalu mereka sepakat Al-Amin, sangat dipercaya ucapannya, tindakannya, contoh kehidupannya. Maka karena hebat ini Allah menitipkan agama kepada Nabi Muhammad dengan diangkatnya sebagai nabi. Dan lalu setelah dititipkan agama, beliau membawa agama. Agama itu hebat. Jadi agama itu dibawa oleh nabi, menjadi nabinya hebat, maka agama yang hebat dibawa oleh yang hebat. Jadi agama itu tergantung yang membawa. Dibawa oleh orang-orang keras, dibawa. Bukan yang keras itu bukan agamanya, tapi yang membawa. Dibawa orang Arab, dibawa oleh orang Indonesia, dibawa oleh orang manapun. Nah, kita ini semua ini dititipi agama. Bawalah agama dengan bagus, supaya agama tidak difitnah, karena agama itu hebat dan bagus. Makanya sholat salam kita sampaikan kepada Nabi yang agung. Mudah-mudahan Nabi nanti memberikan syafaat kepada kita. Dibantu oleh istrinya Siti Khadijah, yang luar biasa. Ketika Nabi Muhammad gelisah, maka yang menenangkan kegelisahan itu Siti Khadijah. Sampai istri-istrinya yang lain setelah Siti Khadijah meninggal, kalau diungkapkan kata Khadijah, ada kecemburuan. Menurut kita, kok Khadijah ya gitu, kok Khadijah. Nabi mengatakan Khadijah itu membimbingku ketika aku gelisah. Lalu mereka terdiam. Maka sholat salam pun kita sampaikan pada ahli baitnya. Siapa ahli bait? Istrinya, anaknya, keluarganya, dan seterusnya. Kemudian sahabat-sahabat Nabi juga membantu Nabi, merindukan Nabi. Ada Abu Bakar, hartanya diserahkan untuk kepentingan agama. Ada Umar, kegagahannya untuk kepentingan agama. Ada Utsman, seorang santri yang kaya. Ada Ali. Mereka itu berjuang betul untuk agama. Karena mereka hari ini kita beragama. Kalaulah di perang Badar itu punah, tidak ada, karena mereka kalah misalnya, tidak akan sampai agama pada kita. Jadi sholawat itu doa kepada Nabi Muhammad, kepada keluarganya dan sahabatnya, karena mereka sangat luar biasa berjasa. Oleh karena itu sholat salam kita sampaikan sekali lagi, keselamatan pada mereka. Membaca sholawat pada Nabi sesungguhnya menginginkan, memohon keselamatan pada diri sendiri. Nabi Muhammad itu mencintai anak yatim, memelihara anak yatim. Kita juga kan melihara anak yatim. Bapak, istri bapak yatim piatu, melihara ya. Ibu juga punya suami, orang tuanya sudah nggak ada, memelihara yatim. Alhamdulillah. Jadi kita ini para pendamping anak yatim ya. Tapi laisal yatimu ma tuwalluduhu bi annal yatima bila ilmi wal amali. Bukan itu yatim itu. Mereka yang tidak boleh, laisal yatima, sesungguhnya yang yatim itu mimma tuwaliduhu bila ilmi wal amal. Mereka yang tidak punya dan amal, ilmu dan amal itu yatim.
pengertian yatim yang lebih luas daripada tidak punya anak, daripada tidak punya orang tua, padahal dia masih kecil. Bapak dan Ibu sekalian, para pendamping yatim. Nah, kita akan berangkat ke mana? Ke haji. Perintah dari siapa? Dari ayat Qurannya sudah paham semua. Surat Al-Imran ayat 97. Walillahi ala nasi hijjul baita. Allah telah mewajibkan, menetapkan, mengharuskan berhaji. Manis tato'a, kepada orang yang punya kemampuan, mampu fisiknya, sehat lahir batin, punya bekalnya dan ongkosnya, aman di jalannya, dari manapun uangnya, yang penting jadi walillahi ala nasi hijjul baita man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Siapa orang yang tidak melaksanakan haji, ayatnya tidak percaya, tapi bagi orang yang tidak melaksanakan haji, dia punya kemampuan, uangnya ada, aman di jalannya, tapi tidak haji. Man mata maitatan jahiliyah. Jadi ada kemampuan, sehat, punya uang, lalu dia meninggal, maka meninggalnya seperti orang meninggal jahiliyah. Oleh karena itu kita bersyukur, alhamdulillah kepada Allah, kita insya Allah akan menunaikan ibadah haji. Nah, ibadah haji itu, Bu, ibadah yang dihadapkan pada situasi yang beragam. Akan ke luar negeri, orang banyak, kamar 8x4 diperuntukkan untuk 6 orang, berdesak-desakan di pesawat luar biasa, menunggu sebelum berangkat 6 jam harus menunggu, udara panas, maka sangat memungkinkan ada yang disebut dalam psikologi itu penyakit delirium. Delirium itu kecemasan, bahasa psikologi itu delirium, kecemasan, takut, gelisah. Jadi semua jamaah haji, baik yang pertama, yang kedua, yang ketiga, akan menghadapi penyakit psikis delirium, kecemasan. Nah, sekarang juga sudah mulai tanda-tanda kecemasan. Bagaimana ya menghadapi haji? Dengan siapa ya kita berkamar? Bagaimana ya tidak bisa bahasa? Selalu bertanya-tanya bagaimana. Apalagi suami istri yang mau berangkat. Apa ya yang kita bawa? Bagaimana ya? Coba tanya kepada yang sudah. Tanya, oh harus di sana itu sekamar sekian. Gimana kita tidurnya? Wah, bawa tambang untuk sekat. Jadi mulai dipikirkan tambang yang bagaimana? Oh, kalau tambang harus dikaitkan, harus ada paku. Wah, kita nyari paku, palu, wah terus segala macam supaya kita disekat. Jadi yang dipikirkan itu hal-hal yang menurut perkiraan dirinya. Uang yang dipikirkan bukan ilmu manasik, yang dipikirkan di mana ya ada jualan real ya. Berapa hari ini real? Tiap hari yang ditanya real. Real sekarang berapa?
Saya sekarang berapa? Bawa apa ya? Saya sudah mulai cemas. Sudah mulai cemas. Itu belum apa-apa. Tanda tanya banyak, sering bertanya, sering mengeluh. Yang dipikirkan itu selalu bayangannya itu karena belum pernah, karena melihat berita dari TV, dari teman-teman, belum lagi cerita orang yang banyak dosa, jangan-jangan di sana diperlihatkan dosa. Hari ini sudah gelisah. Dosa apa ya mah saya? Mama dosa. Itu kan mulai muncul rasa apa? Rasa gelisah, ketakutan, atau istilahnya apa tadi? Delirium. Dari mulai sekarang itu. Nah, kita cerita dulu sampai nanti ya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana mengatasinya? Ya. Bagaimana mengatasinya? Nah, makanya judulnya itu psikologi haji. Nah, jadi tuntaskan kita nanti. Kita cerita dulu dari awal kan cerita itu. Belum cover. Covernya seberapa? Wah, cover itu harus diikat. Di pikiran itu bukan manasik. Ikat cover, dibungkus. Tanya ke ketua KBIH-nya, bawa apa kita ya ke sana? Di list. Dibawa segala macam. Orang yang pernah berangkat haji karena delirium, hati-hati ya di sana itu bawa ini. Sampai makanan pun disiapkan. Ini bawa teri katanya. Teri apa? Harus di ini, harus di ini. Padahal tajawadu fa inna khairu, jadi takwa, berbekal takwa. Oke, cerita dulu. Tuh. Ini sebelum berangkat. Belum anak-anak, anak cerita-cerita di antara jemaah haji. Anak saya masih SD, asalkan masih kuliah. Siapa yang ngurus ya? Gimana ya nitipkannya? Belum apa-apa sudah wasiat. Nak sini ya, nanti kalau bapak. Kamu mulai takut kan meninggal juga. Bagaimana? Bagaimana dagangan? Dititipkan pada siapa? Diskusi itu menitipkan bisnis kita. Pak, jangan ke situ, nggak dipercaya. Oh, dipercaya, dia sampai berbicara tentang kejelekan orang itu yang dibicara. Wah, enggak, jangan ini mah enggak, jujur apa sih? Iya ya, cari apa ya, siapa ya? Oh, itu boleh jadi satu hari bicara tentang itu. Oke. Hampir dekat di sana. Taruhlah kita merayakan yang disebut walimatus safar. Siapa ya di list itu? Kita mengadakan ustadznya siapa? Berapa bayar ustadz lagi? Oh, sudah di list ini. Ustadz ini yang diundang. Itu diundang. Acaranya hari apa? Dihitung. Tanya teman, kamu hari apa? Saya hari ini. Jadi dipikir bagaimana biaya walimatus safar. Selesai ya walimatus safar, capek. Walimatus safar. Kemudian harus berangkat. Taruhlah berangkat. Kemana? Ke Jakarta. 6 jam sebelum take off harus menunggu. Di mana tempat tunggunya? Di bawah lantai, dimanapun. Belum bisa tidur. Belum bisa tidur. Udah ada pesawat baru. Begitu masuk pesawat, ada penyakit lagi, khawatir lagi. Gimana ini baru masuk pesawat? Dibayangkan 450 orang naik pesawat. Bagi yang belum kebayang, akan nambah nih penyakit kecemasan itu. Begitu masuk gelisah, belum tidur di pesawat gelisah. Begitu di atas muncullah banyak orang. Ibu mungkin bapak pernah dengar ada orang sudah di pesawat yang dicari ayam. Itu mulai muncul penyakit, meningkat kecemasannya. Nah, muncul banyak kecemasan. Begitu naik pesawat tidak merasa nyaman di pesawat, gelisah, sakit, melihat ke bawah jauh. Waduh, gimana? Nggak jadi, nggak bisa, dan nggak berhenti. Tidak ada bengkel di tengah jalan. Yang dipikiran itu begitu. Waduh, bagaimana? Terus begitu mau take off,
ada yang menjelaskan, bapak-bapak, ibu-ibu mohon perhatian, jika ada darurat pakai ini pelampung. Gimana yang takut? Wah, jangan ngomong yang gitulah, yang ngomong yang gitu. Pokoknya iyalah. Tidak ada yang mendengar satupun. Hampir rata-rata 60% kecemasan yang ada. Ada makanan nggak enak makan. Begitu makan, ada sedikit ada goncangan, Allahu Akbar, subhanallah. Nah, tergantung orang yang ngomong. Bisa ngomongnya bisa macam-macam. Gelisah, mulai tidak nyaman. Nah, itu orang cemas itu. Di pesawat, nah, bagi yang muda tidak bisa melihat pramugari yang cantik, tidak. Bagi ibu-ibu juga sama. Yang ada gelisah. Yang dilihat, coba lihat nanti. Yang dilihat orang yang sakit delirium. Sakit jam berapa ya? Jam berapa ya? Berapa jam lagi? Ini udah di mana? Gelisah. Ada makanan? Enggak enak. Begitu turun dari pesawat, bahagia. Panas udara, nunggu lagi lama, nunggu jemputan, naik mobil panas. Oh, ceritanya masuk sudah ke mana? Ke hotel. Di hotel, oh, belum apa-apa, berebut. Saya ingin dengan ini, saya dengan ini, saya dengan ini. Gak bisa kan? Pokoknya dengan ini. Jadilah di pesawat. Bingung lagi. Tidur, hak kita ini cuman 1 meter ke 2 meter. Terus di pinggirnya ada koper gitu. Jadi tidur orang. Nah, yang tadi tambang mulai kemudian kain mulai. Begitu malam mau tidur, di sini ngorok, di sini enggak. Di sini orang, di sini enggak. Ada orang, saya senangnya mati, saya senangnya hidup, saya senang dingin. Masalah. Wah, selesai itu. Ke masjid. Ke masjid. Baru masuk masjid, haram, hajab, kesana jalannya kesana. Mana? Kalau ada yang kosong, apalagi menghadapi hajinya. Nah, penyakit delirium di haji itu 80% orang akan terkena yang disebut dengan kecemasan, kegelisahan. Ujung-ujungnya tidak nikmat sholat, tidak nikmat berdoa karena capek, gelisah, kurang tidur, apalagi di waktu hajinya, di puncaknya, di Arafah. Dari Masjidil Haram rata-rata kalau haji yang reguler ini dari Masjidil Haram langsung ke Arafah, panas 7 kilo, bisa di 7 kilo dari Masjidil Haram ke Arafah bisa dilalui. Padahal kalau biasa itu sebentar, bisa dilalui 5 jam, 10 jam. Karena kredit, karena macet. Karena macet yang luas, gelisah semakin tinggi. Nah, maka yang di wukuf di Arafah itu karena semakin gelisah, doa sudah hampir lupa, sudah hampir segala macam dan lain-lain. Nah, pertanyaannya, bagaimana mengatasi delirium? Kan gitu. Bagaimana mengatasi ini? Makanya dalam Al-Quran, ya, tazawwadu, berbekalah kalian, fa inna khairu zadi taqwa. Itu surat Al-Baqarah 197. Berbekalah kalian, sesungguhnya bekal yang terbaik itu adalah takwa. Pertanyaannya, takwa yang seperti apa? Jawaban yang kedua untuk menyelesaikan itu surat Al-Ma'arij ayat 19 dan 20. Innal insana khuliqa halu'a jajua. Manusia itu diciptakan oleh Allah, jangankan mau berhaji, tidak berhaji itu gelisah. Gelisah hidupnya itu. Punya anak gelisah, bagaimana anak, takut anak tidak baik. Punya usaha gelisah, usahanya takut bangkrut. Punya istri gelisah, takut istri tidak soleh, bukan takut istri direbut orang. Ibu sudah kata. Suami juga sama. Bagaimana suami takut selingkuh, mulai gelisah. Halu, kalau bahasa itu kan halu, gelisah. Kata Allah, illal musallin, kecuali orang yang salat akan keluar dari gelisah. Pertanyaannya, salat yang mana? Saya salat suka, tahajud suka,
sunat suka, tapi tetap gelisah saja. Nah, itu yang menjadi pertanyaan, sholatnya seperti apa? Orang sholat juga wailul lil musallin. Orang yang salat juga masuk neraka wel. Cacak sholat. Kau malah muntah sholat. Wailul. Nah, pertanyaan sholat yang apa? Nah, jadi kata kuncinya kembali untuk menghadapi kegelisahan ini, Bapak Ibu sekalian, takwa, bekal yang takwa. Bekal yang takwa itu salah satunya adalah penyerahan diri yang kuat terhadap Allah. Bahwa hidup ini dihidupkan, dikendalikan, diberi napas, diberi rezeki, diberi apapun kita ini oleh Allah. Jadi orang yang iman, yang takwa akan terhindar dari gelisah yang tadi. Oleh karenanya itu, mantapkan ibu dan bapak keikhlasan dalam menghadapi ibadah haji. Ikhlas. Karena saya ini ingin melaksanakan perintah Allah dan Allah yang mengizinkan, saya serahkan sepenuhnya pada Allah dan Allah yang akan melindungi. Lalu bagaimana tekniknya untuk ikhlas itu? Apapun yang dilakukan oleh kita itu harus memulai dan dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan harus tahu artinya. Bismillah itu atas nama siapa? Allah. Bismillah atas nama Allah. Allah yang mana? Yang Rahman dan Rahim. Jadi kita ini Rahman Rahim terhadap diri kita, Rahman Rahim terhadap suami, istri, anak, keluarga, tetangga, apapun harus kasih sayang. Jadi Bismillahirrahmanirrahim atas nama Allah. Maka ada fikih atau hadis ada juga, orang yang melakukan sesuatu tidak pakai Bismillahirrahmanirrahim, tidak atas nama Allah, wahwal akto awil ajdam, maka tidak sempurna apa yang dilakukan. Jadi Bismillah itu atas nama Allah, makan atas nama Allah, hidup apapun atas nama Allah. Luar biasa kalau sudah atas nama Allah. Maka ketika di perjalanan, karena sudah atas nama Allah, lalu minta kepada Allah, karena sudah kita menyerahkan diri kepada memulai bisnis contohnya, tidak bismillah, di tengah jalan hampir oleng, bangkrut, lalu minta pada Allah. Logikanya kata Allah, kamu mengawali usaha itu tidak atas namaku, nah aku tidak akan menolong karena bukan atas namaku. Nah, begitupun ingin melaksanakan haji, bismillah ya Allah, lalu ke dalam hati. Ketika di perjalanan ada apapun, karena atas nama Allah, serahkan saja Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, hidup ini yakini, yang menghidupkan, yang memberi apapun Allah. Kita tidak tahu besok atau mau apa. Makanya tekniknya, caranya adalah Bismillahirrahmanirrahim atas nama Allah. Dan itu obat yang paling ampuh, yang paling mujarab untuk menghindari kecemasan itu. Kecuali dari takwa itu tadi ikhlas, kecuali segalanya menyerahkan pada Allah. Kita tidak tahu dimanapun, kapanpun, damai-damai dengan Allah. Nah, kalau sudah itu selesai yang tadi, ingin haji, ada cerita orang secara lahiriah betul kita harus persiapan, tapi persiapannya itu tidak dibuat-buat, karena Allah. Saya ada Allah. Allah itu melihat, tidak tidur. Allah itu tahu sebelum kita mau melakukan sesuatu. Allah itu tahu. Oleh karena itu koneksi antara diri dengan Allah. Nah, jadi hindari hal-hal yang tidak berhubungan dengan ketakwaan tadi. Diawali dari mulai sekarang, bahwa Allah, dan hilangkan kegelisahan, bahwa Allah yang akan menolong. Nah, ditambah lagi, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingat,
zikir, ingat pada Allah itu akan menenangkan hati. Nah, makanya kita selalu tenangkan hati. Zikir itu mengingat Allah, apalagi nanti di tempat yang suci, di tempat yang mustajab, kita apapun komunikasi dengan siapa? Dengan Allah. Nah, kalau sudah biasa dengan Allah, Allah bisa diukur, Bu. Lamun titajong menyebutnya lain kalimat Allah, sudah dipastikan orang tersebut kurang mengingat Allah. Ceduk titajong goblok cenai. Ayat gitu sudah dipastikan kering dengan Allah. Ngomong titajong, tiba-tiba ada sesuatu. Tapi kalau sesuatu Allahu Akbar, dipastikan dia selalu mengingat Allah. Suka lihat gak orang kalau ada sesuatu, kalimat-kalimat hewan diomongkan, wah sudah jelas itu jauh dari dinginnya, dari dingin. Makanya mantapkan niat memulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah, Bismillah. Yang selanjutnya, malaikat pernah tidak setuju kita akan dibuat manusia seperti ini. Pernah tidak setuju, malaikat. Allah itu sengaja mengumpulkan malaikat. Malaikat itu selalu tasbih, subhanallah, selalu tawaf, pengeliling tawaf. Jadi di Masjidil Haram itu ada multajam. Di multajam itu kosong, langit itu sampai tembus ke Sidratul Muntaha. Ini di aras itu para malaikat itu selalu tawaf, subhanallah, mensucikan Tuhan. Bukan hanya sekarang, dari dulu. Nah, Allah itu memanggil para malaikat, dipanggil, Bu, malaikat sofan sofa, berbaris itu para malaikat itu. Lalu sebelum kita dibuat oleh manusia, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa id qala, ketika kejadian di waktu. Nah, itu terjemahnya surat Al-Baqarah. Tuhan Allah mengumpulkan para malaikat. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan membuat manusia, yang disebut dengan khalifah. Wah, malaikat itu langsung protes, ya Allah, jangan dibuat manusia, jangan. Wa yasfikud dima'a, nanti mereka itu saling berperang, saling membunuh, saling mengeluarkan darah. Ujungnya sebelah sininya saling dengki, iri, tidak senang orang lain melihat orang lain bahagia. Orang lain bahagia tidak senang. Ini bukan kita, orang lain ya. Tidak senang. Orang lain ada sesuatu, tiba-tiba kok gak senang ya? Kok kenapa nggak ke saya kan gitu ya? Ada apa? Wah, mulai gitu. Nah, di sini, di mana, di sini. Saling bully. Wah, ada kesalahan langsung dibuka. Senang kalau orang lain itu salah. Kita misalnya ada seseorang nih yang salah misalnya, sebut saja raja. Nah, kalau presiden lainnya, ini raja lah. Ada raja itu tidak benar. Wah, dikutuknya kan, kita mengutuk. Tidak. Kalau yang kepada yang tidak bagus, Allah juga memberi contoh ya, ke Firaun. Firaun kan diceritakan tidak benar, tapi kalau yang benar disebut tidak benar, itu fitnah namanya. Jadi dalam manusia itu, kata malaikat itu, wah bahaya. Kenapa? Kami wa yusabbihuna bihamdik, kami itu selalu mensucikanmu ya Allah, takut engkau itu tidak disucikan oleh mereka, bahaya ini. Jadi malaikat itu protes. Nah, kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun, sudah aku lebih tahu daripada kalian. Dan di manusia itu diberi dua, diberi nafsu dan diberi akal. Kalau mampu menghindari dan menolak nafsu, maka kehebatannya akan melebihi malaikat.
Tetapi kalau manusia itu bisa dikalahkan oleh nafsu, maka melebihi syaitan. Jadi kami itu akan membuat manusia yang hebat lebih daripada malaikat. Contohnya Nabi Muhammad, lebih daripada malaikat. Nah, setelah itu, lalu kalau bersih itu, bersih apanya? Allah itu bersih kan? Kita dari Allah, yakin? Allah itu suci? Suci. Ini Allah suci. Nah, kita dari Allah yang suci. Kalau kita suci, Allah itu mendekat. Kalau kotor, tidak mungkin Allah mendekat. Kita ingin lingkungan bersih? Ingin. Senang pada yang bersih. Kebersihan itu harus dalam Islam. Jadi kalau kita berada di tempat yang tidak bersih, berarti kita sedang tidak senang dengan Allah. Karena kebersihan itu disenangi oleh Allah. Kita harus bersih. Bersih dari mana? Makan bersih, yang dimakan, yang dipakai bersih, dipakai ongkos haji yang bersih, hatinya bersih, akan menghadap Allah melaksanakan ibadah haji. Dipastikan bahwa apapun permintaan, apapun permohonan, tidak diminta pun Allah akan mengabulkannya. Makanya muncul syarat haji. Syarat haji itu harus bersih dari perilaku. Orang tua kita mengajarkan, kalau mau berangkat haji, ingat dosa kepada siapa, selesaikan. Hutang pihutang, selesaikan. Janji-janji, selesaikan. Kumpulkan keluarga, bapak, mama, nenek, mau berangkat haji. Mau apa? Menghadap Allah. Apa dasarnya? Diperintah, surat Al-Imran, diperintah Allah akan menghadapi. Nah, menitipkan hakikatnya kepada Allah dan senyum. Nah, ini buat sekolah, ini bekal, ini lalu diperintahkan hakikatnya menitip, mewasiatkan kepada Allah, lantarannya kepada ini. Nah, karena menitipkannya kepada Allah melalui keluarga, yang menolong siapa nanti? Allah. Tidak pesan, nanti ya kalau kurang uang ya tolong ya ini, oh datang lagi kakak kamu ini perhatikan ya, nanti ini ya, oh sudah selesai ya, nanti kalau ini kepada manusia, lupa kepada Allah. Allah cemburu. Maka pada hakikatnya menitipkan pada Allah semua pada manusia. Aku sudah selesai begitu, saya ingin berangkat melaksanakan ibadah haji, saya diundang oleh Allah, ini dasarnya. Lalu berangkat, apapun yang terjadi serahkan saja pada Allah. Di jalan tidak tidur, jangankan tidak tidur 1 hari 2 hari, tidak tidur berapapun, karena Allah yang punya segala-galanya. Sekalipun capek, Allah. Nah, jadi begitu berangkat, wah ada berita harus tidur, harus tidur di lantai sebelum berangkat. Tidak masalah, kita punya Allah. Bu, bapak dari Yordan, saya punya teman ketika berangkat ke haji pertama tahun 2009, tahun 99, tahun 2000, yang mau berangkat haji itu ada yang pakai jalan darat, ada yang 20 hari, ada yang sampai 30 hari berjalan. Ahli-ahli sufi, dia punya bekal apa? Berangkat bismillah. Mencontoh kepada Bilal bin Rabah, jalan kaki dari Sam menuju ke Madinah karena rindu oleh Rasulullah. Sekalipun di jalan ada apapun, damai dan senyum. Orang-orang Yordan, orang-orang di tempat sekeliling Arab banyak yang berangkat. Makanya kalau kita nanti nemu di jalan, di depan masjid, ketika nanti di puncaknya haji banyak yang tidur di jalan, mereka sudah selesai hatinya dengan Allah. Nah, kita di tempat yang enak, di hotel ceritanya, sekalipun ber-8, ber-12, di Eropa masih teduh, dilindungi. Orang-orang sufi, kalau ngukur zaman Rasulullah itu berat. Tidak ada yang namanya pakai kendaraan,
tidak ada yang nama pakai tenda, tidak apa ada makan, tidak apa-apa. Saya akan menjalankan perintah Allah. Dia damai, gak ada kegelisahan. Sebab sudah selesai dirinya dengan Allah. Maka yang disebut dengan bersih tadi sudah selesai bersih karena bekalnya itu takwa. Ketika datang ke Masjidil Haram, orang Mekah itu menghadapi orang Indonesia itu lebih minimal lebih santai ketimbang menghadapi orang-orang yang sama-sama keras. Ya kalau mau masuk kita jalannya misalnya dilarang, nggak boleh, omongannya kan tinggi, haram, haram, haram. Kita makan biasa oleh suami bahasanya yang lembut, neng tidak boleh kali kan gitu. Tiba-tiba di sana suaranya keras, haram, masuk ke sini haram, nggak boleh segala macam. Nah itu kan akan memunculkan penyakit. Lagi sholat misalnya, lagi sholat ada orang lainnya didorong sholat ke depan. Coba kalau di Indonesia mah dogong berkelahi pada bersalat ada seperti ini. Itu ujian dan akan menjadi penyakit. Nah makanya kata orang Arab, orang Indonesia itu lebih happy menghadapi orang Indonesia ketimbang orang-orang yang lain. Orang yang lain mah begitu begitu menghadapi teh, wah pasang lagi. Makanya dulu ketika melontar banyak para pembimbing membekali itu harus siap dogong dulu itu. Harus siap bagaimana kalau orang lain itu, bagaimana cara kalau mau mengecup hajar aswad, begini caranya sampai dibisniskan. Wah macam kalau orang sudah mengecup hajar aswad ada kebahagiaan Pak, padahal ada iklan, silahkan iklan dulu. Ya apa-apa, biasanya juga ada iklan. Mencup hajar aswad enggak sunat itu, jangan perempuan, laki-laki enggak. Ibu-ibu lebih sunat ngecup suami, datang pulang ke suami setelah itu lalu tiba-tiba dikecup. Wah kenapa ini hajar, lebih dari hajar aswad. Nah jadi kesucian diri kata kuncinya itu dari mulai berangkat itu mantapkan. Jadi happy, harus banyak happy, mantapkan berangkat. Nah selanjutnya makanya kata ini a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih tahu. Bagi yang bersih, doanya itu dikabulkan, baik di Mekah, di masjid di Mekah, kemudian di Madinah, kemudian di Arafah, di tempat-tempat mustajab di sana itu, jangankan di tempatnya Bu, di Indonesia saja, di kita saja, kalau sudah bersih terbebas dari penyakit gelisah, terbebas dari penyakit khawatir. Nah jawaban yang selanjutnya tadi surat Al-Ma'arij itu, Al-Ma'arij ya, ayat 11 sampai 20 itu, illal musallin, kecuali orang yang sholat. Sholat yang macam mana yang bisa menyelesaikan itu? Tentunya salat yang memenuhi syarat dan rukunnya. Bersih yang dipakai, bersih tempat, dan kita Allah. Jadi kalau kita sudah merindukan ingin sholat, nah ini sudah mendekati salatnya itu, sholat akan menghapus kegelisahan. Jangan sampai waktu menunggu kita menunggu waktu. Kita seringnya waktu menunggu kita, begitu duhur jam 1 belum, jam 2 belum, waktu menunggu, kita menunggu waktu. Mau datang duhur, ya kita sudah mau duhur, kita siap, begitu siap segala macam, berarti kita tidak waktu tidak menunggu kita menunggu satu. Jadi catatan bahwa sholat untuk menyelesaikan atau mengobati kegelisahan itu jangan sampai waktu menunggu kita.
Jadi kita yang menunggu waktu, artinya sholat di tepat waktu. Nah kemudian setelah sholat, kalau sudah mulai dalam hati ingin sholat, senang dengan sholat, sabar dengan sholat, nah, berarti tanda-tandanya akan menyelesaikan kegelisahan tadi. Begitu sholat, nikmat, sabar dengan bacaannya, sabar dengan rukunya, sabar dengan sujud, sampai selesai kita sholat. Kalau sudah terbiasa ingin sholat, sholat bahagia, bisa menyelesaikan kegelisahan. Itu Al-Quran, dan dipraktekkan bukan oleh Nabi Muhammad sudah level tinggi, sahabat sudah level tinggi, dipraktekkan oleh orang-orang yang soleh. Rata-rata orang yang terhindar dari penyakit tadi itu karena sholatnya bagus. Al-Quran ini illal, tadi catatan ayat 19 20 surat apa? Illal musallin, kecuali orang yang sholat. Nah sekarang sebaliknya, kalau sholat terpaksa sholat, apalagi dipaksa sholat, jelas tidak akan bisa menyelesaikan kegelisahan. Bagaimana cara mau sholat? Tetap kembalinya kepada bahwa sholat itu komunikasi, hubungan berdamai-damai dengan siapa? Dengan Allah. Kita ini menghadap Allah, begitu nikmat komunikasi dengan Allah. Sudah nikmat, sudah bagus sholat, boleh dipraktekkan sholat yang bagus. Kan kegelisahan, jangankan gelisah yang tadi juga kan, sholat itu pasrah. Sholatku, ibadahku, matiku, apapun lillah, untuk siapa? Allah. Dibiasakan biasa-biasa, lalu ada kenikmatan di dalam sholat. Nah, apalagi nanti di Mekah, di Madinah, sampai padahal sholat itu kebutuhan kita, sholat itu kebutuhan kita. Karena kita ingin selesai dari gelisah, apalagi keinginannya menyelesaikan kewajiban dari Allah. Allah itu saking hebat, saking sayangnya, ya Rasul sampaikan kepada semua manusia yang iman, kalau sholat di Masjidil Haram 1 kali sama dengan 100.000 kali di luar Masjidil Haram. Saking sayangnya Allah itu, 100.000 kali. Saking apa? Saking sayangnya. Padahal kalau didalami, sholat itu akan menyelesaikan tadi kan. Saking sayangnya Allah. Makanya disinilah Rahman Rahimnya Allah. Rahman Rahimnya Allah, sayang. Hei, padahal semestinya kita yang butuh pada sholat karena untuk menyelesaikan tadi. Tapi saking sayangnya Allah sampaikan kepada semua manusia yang iman, sholat di Masjidil Haram itu 100.000 kali di luar. Coba berjamaah, tapi berjamaah. Nikmat. Saya punya pengalaman, Bu. Insya Allah pernah jadi imam Masjidil Haram. Tapi yang diimaminya istri saya dengan jamaah. Sama aja kan? Sama aja kan? Sudah selesai sholat, mau melaksanakan prosesi umroh, belum sholat. Salat dulu jamaah. Tidak bohong kan? Jadi pernah jadi imam Masjidil Haram. Jadi 100.000 kali, bayangkan itu. Berjamaah 2 kali, 3 kali, lama di situ. Nah, yang punya penyakit tadi, penyakit apa? Takut lupa. Itu psikologi ya.
Nah, kalau sudah selesai hajian, sudah selesai apa, di Cina kan lama tuh, lama. Bagi yang tidak punya itu mah happy aja, ingin ke masjid. Tidak seperti pengalaman pada saat tahun 2000 saya ke sana itu jadi pimpinan kloter ke sana itu. Selesai hajian, selesai segala macam, padahal tinggal sholat, mau kerjaan apa lagi? Tadi 100.000 kali. Malah ingin segera pulang, sudah kelihatan. Begitu saya lewat, Pak Ketua kapan pulang? Besok lagi, Bapak kapan pulang? Terus saja. Jadi pulang dari masjid itu selalu buka koper. Ini oleh-oleh buat ini yang datang ke kita, ini yang memberikan apa kepada kita, sampai ditulis itu harus memberi ini, memberi itu, memberi itu. Siapa yang belum, itu aja itu. Mau pulangnya luar biasa. Jadi padahal apa? Di sini mau apa lagi? Itu mumpung di sana. Ongkosnya mahal, makan mau ke sana itu menunggunya lama kan? Sudah di sana kan tidak dimanfaatkan ini. 100.000 kali. Nah, jemaah sholat di Madinah, kalau di Madinah 1 kali sama dengan 1.000. Itu sayang Allah. Ini di sini. Kalau di Madinah juga, kalau ada waktu kita sholat duha di Masjid Quba, itu sama dengan melaksanakan umroh. Nah, di sana itu kok jadi konsentrasinya sudah bukan lagi apalagi datang ke sana, belum apa-apa datang. Halo Besti, saya sudah di Ka'bah. Cepret. Lagi apa? Lagi sa'i. Wah, sa'i. Subhanallah, alhamdulillah gitu. Lagi di mana-mana selalu, lalu diposting. Wah, asiknya ini lagi umroh. Wah, asiknya ini lagi tawaf. Padahal ngabejakeun ka batur aing keur tawaf. Nah, itu kan mengikis amal kita. Maka lahun, buang hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi sekali lagi ibu dan bapak sekalian, kita siapkan dengan bersih, dengan ikhlas, hindari kecemasan, dan apapun ketika kita mendapatkan sesuatu itu, Al-Qur'annya, kebiasaan orang Arab itu kalau musim panas, surat li'ila fi Quraisyin al-Quraisy, li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash shita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Jadi kebiasaan orang Quraisy, orang Arab itu kalau musim panas suka bepergian mencari nafkah. Nah, itu dengan jalan kaki, dengan unta. Di dalam perjalanan itu dulu itu harimau segala macam yang mengganggu itu luar biasa. Nah, menakutkannya. Mereka juga terkena dengan penyakit khawatir, gelisah. Makanya turun ayat itu. Nah, setelah ayat itu ujungnya baca tarmihim li'ila wa arsala wa amanahum min khauf. Wa amanahum min khauf, wa amanahum itu ya Allah berikan kedamaian ketika aku takut. Wa amanahum min khauf, wa amanahum min. Nah, itu suka dipakai penenang diri, suka dipakai doa bahwa amankan dari ketakutan, dari kegelisahan ya Allah, itu ya, ya Allah. Nah, oleh karenanya itu Bapak dan Ibu sekalian, ini sudah cerita-cerita, sudah 1 jam berapa ya? Tadi jam berapa mulainya? Udah lapar ya? Gimana? Jadi Bapak, Ibu ya, sekali lagi mantapkan bakal kita ini dengan apa? Dengan takwa. Mantapkan iman. Semua perjalanan kita ini sekali lagi melaksanakan undangan dan Allah yang akan menjamu dan menolong. Kalimat thayyibahnya kan labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata lak
dan seterusnya. Jadi ketika kita menyebutkan labaik, Allah juga labaik dan seterusnya. Jadi ada disambut oleh Allah. Jadi mudah-mudahan ya, ini motivasi. Ini apa? Motivasi agar kita ini terhindar dari kegelisahan kecuali berbekal dengan takwa. Mudah-mudahan bapak-bapak, dan silakan mau bertanya, mau cerita, mau apa tentang ini ya, dari mulai sekarang ingat bahwa kita ini dari mana? Dari Allah. Di bumi mana ini? Di bumi, dan akan ke mana lagi? Kita yakin Allah segala-galanya yang menentukan kita sampai hari ini, dan kita berserah diri penuh kepada Allah, bukan hanya mau menghadapi ibadah haji saja. Dan ibadah haji itu pendidikan bagi kita. Sabar menunggu mobil, sabar menunggu pesawat, sabar banyak orang, sabar dari teriknya matahari, sabar dari kita tidur bersama-sama orang seperti itu, sabar. Nah, selesai dari sana diterapkan itu. Jadi kalau di sana sebelum adzan kita sudah ramai mau ke masjid, datang sepulang dari sana yang mabrur itu sekali lagi, jangan waktu menunggu kita, tapi kita menunggu di sana. Itu sholat itu wah luar biasa, ingin sholat datang ke sini ya, karena di sana kan sholat 100.000 kali. Bayangkan 10-20 kali 100.000 berapa? Karena sudah di sana, datang ke sini saya sudah di jamaah takdim di sana. Sholatnya seperti itu. Jadi yang mabrur itu setelah pulang dari sana itu kesabarannya meningkat, ketawakalannya meningkat, ibadahnya meningkat, semuanya meningkat. Kalau sajalah yang pulang dari haji di Indonesia semua makbul hajinya, mengimplementasikan, menerapkan pelajaran haji, sudah damai Indonesia itu, aman itu. Pulang dari haji itu sudah hebat, sudah. Makanya dulu pemerintah Indonesia dulu sempat melarang berziarah ke Badar. Kenapa? Karena takut muncul pejuang-pejuang seperti para sahabat Nabi di Badar. Nah, kalau pulang ke Indonesia, semangat jihadnya kuat, maka Belanda akan habis, maka ditutup, tidak boleh itu. Jadi yang haji itu dipakai kode, dipakai pitch di cirian, haji. Makanya gelar haji hanya di Indonesia. Itu dari warisan Belanda. Jadi setiap orang yang haji lihat perilakunya. Kalau dulu itu karena masih sedikit dilihat itu, lihat perilakunya. Jadi semua yang datang haji itu dipakai label haji. Nah, ini lihat perilakunya. Kalau sudah 1 minggu kembali lagi kepada asalnya, udah tidak dilihat lagi, sudah balik lagi ke alam semula, udah. Nah, yang takut itu pulang dari sana semangat ibadahnya itu, semangat badarnya ditakutkan itu. Dan di luar, di Mekah itu nggak ada yang namanya kepada Haji Abu Bakar Siddiq, nggak ada. Haji Umar bin Khattab enggak, Haji Ali bin Abi Thalib enggak ada. Semuanya juga haji aja, setiap yang ke sana haji gitu kan. Datang ke Indonesia, ada yang diundang tidak disebut namanya haji, marah. Berapa biaya saya ke haji ini? Kamu tidak menghargai saya. Ada Pak di Garut sebelah sana, di ujung. Orang Garut ya, orang Garut. Kalau di sana ketika undangan tidak disebut haji, itu penghargaan pisan, mahal ke haji teh, nunggu lagi sebarat tahun ya, tapi ke haji saya. Itu sudah kelihatan niatnya yang tidak benar ya. Jadi tidak harus sakit hati tidak sebut haji. Jangan berbangga ketika disebut haji. Haji ini untuk Allah saja. Nah itu ya, mudah-mudahan mangga bilih abadi anu naroskeun bilih anu kang sementawi sakitu. Sekian dulu, billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, alhamdulillah Bapak Ibu, hari ini kita mendapatkan banyak hal ya, dari mulai bagaimana kita mempersiapkan mental ketika dari mulai akan berangkat ya sampai nanti di sana. Alhamdulillah, ad-din wa nasihah. Jadi
Ini nasihat-nasihat yang sangat penting dan jadi bekal buat kita ya. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, kita masih punya waktu ya. Baru jam 11. Masih ada waktu sekitar 10-15 menit lagi. Bagi Bapak Ibu yang punya pertanyaan, mangga disampaikan ya. Semua terkait dengan persiapan tadi ya, secara psikologi, secara mental, itu kaitan dengan haji ya. Ini penting karena kuncinya tadi sudah disampaikan, hatinya harus sudah bersih, sudah tenang gitu ya, bahwa kita akan melaksanakan salah satu perintah yang segala sesuatunya ini sudah dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mangga Bapak Ibu haji. Terus dihajikannya kau haji. Terus calon Ibu haji. Mangga Pak, Bu, bilih aya pertarosan langsung didugikan ke Prof. Ya. Ya, mangga. Di Bapak dipayun dulu ya. Mangga Pak, langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tapi dalam aplikasinya biasanya juga kita sebagai manusia juga ada gitu, jadi video tapi dalam kondisi panasan atau apa kita masih ya kadang muncul ya rasa-rasa yang itu ya. Kiat-kiatnya harus gimana Pak? Iya. Ya, mengapa langsung Prof. Iya, Bu, Bapak. Yang disebut dalam Al-Quran nih, Al-Quran itu menyebutnya nafs. Jadi manusia itu oleh Allah itu dibikinnya terdiri, di bahasa sederhanakan ya, kalau bahasa kerennya itu substansi. Ada fisik, ada jasad, ada jasad ya, ada ruh atau jiwa. Nah, ruh dan jiwa itu disatukan Pak. Jadi ruh itu dibuat sebelum dibuat jasad. Alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Itu sebelum dibuat jasad. Nah, setelah lahir itu 4 bulan di dalam kandungan orang tua atau ibu masing-masing. Nah, jadi manusia itu terdiri dari ruh dan jasad. Nah, baru disebut manusia atau nafs, jiwa pribadi. Yang disebut mati itu bukan, mati itu adalah putus hubungan. Jadi bukan ini hubungan, jasadnya kembali dan ruhnya tetap masih hidup. Sebab ruh itu yang akan dibangkit di alam selanjutnya. Jadi, nah kita ini membawa dua bentuk jasad dan ruh dibawa oleh kita. Siapa yang membawa? Yang membawa itu yang disebut itu nafs atau kesadaran, atau yang disebut dengan sederhananya pikiran. Jadi kita ini sedang nyetir kesadaran. Kalau bahasa kerennya itu consciousness, kesadaran atau nafs. Jadi kita ini sedang nyetir seperti mobil nih, mobil. Kita punya mobil atau motor, di setiran kita setir. Nah, mobil harus dikuasai oleh kita, jangan kita dikuasai oleh mobil. Jadi yang mengendalikan itu kita. Kalau misalnya di tengah-tengah itu kita tabrakan, jukir tabrak, atau menabrak atau apa, celaka. Lalu supir datang, yang disalahkan oleh supir itu, yang ditanya itu apa mobil, apa yang menyetir. Tidak datang, oh ini mobilnya tahun berapa, tidak gitu kan? Oh ini mobil tidak layak, bukan. Oh ini mobil salah, enggak, tapi yang nyetir. Jadi kita ini sedang nyetir apa? Jasad dan ruh sedang disetir, mau di kemana itu? Nah, ketika kita bisa karena dua ini, wa nafsi wa ma sawaha, atau ya ayatuhan nafs mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardidah, yang kalian itu yang membawa kita, atau kesadaran yang dibawa kita ini. Nah, yang harus kita kuasai itu dalam mobil itu ya, kuasai semua mobil itu. Kita juga harus menguasai semua yang ada dalam diri kita. Man arafa nafsak faqad arafa rabbah. Kita harus tahu diri kita ini, kelemahannya apa, kehebatannya diri kita itu apa, diketahui oleh kita, dan harus dibimbing
bukan jasadnya saja. Harus dua-duanya itu, ruhnya dan jasadnya itu harus dibimbing dan harus dikendalikan seperti mengendalikan mobil. Nah, saling memengaruhi ini. Ruh, jiwa memengaruhi badan, badan memengaruhi jiwa. Contoh, ruh memengaruhi badan dan bisa merusak. Wah, kalau kita sedang konsentrasi bagus, akan mengarahkan fisik. Ya, ruh. Cinta itu bukan urusan fisik, urusan ruh. Kita sedang mencintai sesuatu, kalah itu fisik itu. Cinta itu mau tengah malam, mau hujan, mau apapun, karena ada yang dicintai, wah pokoknya mah kalah fisik itu. Nggak ada takut harus lewat kuburan, nggak takut di sana ada mawar putih. Udah enggak. Jadi kehebatannya ruh, kehebatannya jiwa. Jadi jiwa itu harus dibina, harus diarahkan, dan harus bisa dikendalikan, bisa melompati fisik gitu. Orang yang namanya Luqman, pendek hitam, pendek fisiknya hitam, tapi jiwanya hebat, ruhnya hebat, sampai Allah memuji. Hebat Luqman, hei manusia, lihat tuh Luqman, cara mendidiknya luar biasa hebat. Padahal fisiknya mah hitam, kecil. Lihat, Allah mau lihat tuh Luqman. Sebab ruh Luqman itu ya jiwanya terkuasai. Saya sering mencontohkan kalau kita sedang melihat sinetron, padahal itu bohong-bohongan ya, suka terbawa ya, emosi. Ketemu dengan yang sinetron, dia perannya jelek, pengen ninju kan, padahal dia bohong-bohongan. Atau kita melihat, nah saya sering mencontohkan melihat main bola yang sederhana Pak, main bola Indonesia lawan Irak, lawan mana yang kemarin itu, Indonesia Filipina, hebat. Indonesia lawan Filipina, orang lain yang main kan, yang capek kita. Kenapa ini menjadi seri? Kenapa ini jadi kita? Kenapa yang tanya-tanya kita, wasitnya goblok, ini pemainnya, ini gimana kita? Di Mekah lawan Indonesia itu Pak, ditayangkan itu, diberitakan gitu, mana ditayangkan kalah dengan itu, sampai di TV-nya itu diangkat, dihancurkan itu, sampai berantem, sampai gitu. Aduh, kenapa kalah dengan itu? Waduh, gelisah itu. Padahal dia hanya nonton. Yang melihat itu jiwa. Yang melihat itu jiwa menonton. Jadi bisa melompati, bisa menguasai. Nah, ada iklan kedua. Tidak apa-apa. Kerjasama di mana? Di Mekah juga sudah ada kalau lagi sholat. Itu jadi menguasai, Bu. Ada juga orang ya, karena jiwanya sudah dengan, kalau sudah dengan Allah, semua di luar Allah kecil itu kan gitu, selain dari Allah kecil. La ilaha illallah. Pak, kalau mau berangkat jihad nih, jihad nggak apa-apa, santai saja, itu nggak apa-apa. Itu setelah salat subuh berkumpul, lalu tiba-tiba tergopoh-gopoh para sahabat, ya Rasul, apa? Itu ada yang mau, sudah datang, yang mau menghancurkan Madinah, perang Badar itu. Sahabat dikumpulkan, hei sahabat, siapa yang engkau bela? Allah. Yakin Allah? Perang, membela agama Allah, siap. Kalau tidak hanya Allah, Pak, perang, aduh sakit peyut. Perang, aduh baru nikah kemarin, aduh baru ini tapi Allah senyum berangkat. Kalau terkuasai jiwanya, dengan Allah transaksinya, nggak ada yang susah. Tidak melihat apa,
Kan ada tuh Siti Masitoh di Madinah, paramat Siti Masitoh itu cantik luar biasa itu Siti Masitoh. Said yang selalu mendampingi Rasulullah, ini kekuasaan, kehebatan jiwa Pak ya yang dikuasai. Said itu pembantu Nabi Muhammad. Kemanapun Nabi Muhammad selalu didampingi oleh Said. Said itu hitam, pendek. Jadi kalau mau menjelang jam sore, Said itu suka menghilang karena hitam. ditelan sore. Nah, tapi Said ini dekat dengan Rasulullah. Mau ke Said satu hari, Said itu gelisah. Kata Rasul, enggak gelisah, sholat kamu. Enggak bisa ya Rasul. Kenapa? Satu hari, 2 hari dilihat oleh sahabatnya. Kenapa kamu beda dari hari ini? Kurang bagus itu berislam, beriman. Rasulullah penasaran. Apa kami terus terang pada kamu, kata Rasulullah, pengen nikah ya? Enggak ya Rasulullah. Nah, mulai tahu. Benar pengen nikah? Enggak. Kepada siapa? Karena terus pada siapa? Ada, Rasulullah sebutkan. Ada. Namanya siapa? Masitoh. Siti Masitoh. Oh, Masitoh. Kalau di Indonesia kan, oh Masitoh anaknya bengkel? Bukan. Oh Masitoh tukang warung? Bukan. Apa Masitoh yang suka nunggu? Bukan. Masitoh ternyata anak seseorang sultan. Lalu Rasulullah senyum. Masitoh itu senyum, cantiknya luar biasa. Lalu kata Rasulullah, punya siapa? Punya Allah. Said dah mulai. Kenapa punya Allah? Punya apa kamu? Tidak punya apa-apa. Punya Allah. Nah, besoknya benar mau? Oke, mau. Lalu gimana ya Rasulullah? Dibikin. Ya. Udah aja sekarang. Said berangkat ke orang tuanya Masitoh, bawa pesan dariku. Bawa pesan, salam buat yang orang tua Masitoh, sebut saja Ahmad. Rasulullah kan kesininya nulisnya ya ummi, kan tidak bisa membaca dan menulis. Karena apa? Karena untuk menghindari Al-Quran itu ada peran Rasul. Sampaikan salam kepada Rasulullah. Dan lalu Rasulullah itu ada pendampingnya, disuruh nulis. Nih bawa, dititip Rasulullah, bawa Said. Wah, gembiranya luar biasa. Setelah sekira jam 9 lari itu ke orang tuanya, karena ada Rasul nih. Kalau menurutnya ada referensi dari Rasul ya. Begitu datang ke Sultan Siti Masitoh, di situ kan orang tuanya sedang di dalam. Tahu itu orang tuanya bahwa Said itu selalu dengan Rasulullah. Ada apa? Ini ada pesan dari Rasul. Wah, pesan dari Rasul. Wah, orang sahabat Rasul. Wah, kalau Bapak, ini Pak ada surat dari Prabowo. Wah, dari Prabowo ini dibukakan, apalagi dari Rasul. Dari Rasul dibuka. Pas dibuka isinya kira-kira ya, dikira-kira. Ada bahasa Arabnya, ada bahasa di dalam kisah Nabi, dalam kisah Nabi itu kira-kira begini. Bapaknya Masitoh sudah gede, kamu berkewajiban anak gede kawinkan kepada yang membawa surat. Tuh, dilihatnya hitam. Tapi setelah berbalik Rasulullah, dilihat lagi, gimana anak saya nikah dengan ini? Bagaimana anaknya nanti? Ini saja mau maghrib sudah menghilang. Apalagi kalau kawin dengan ini, jangan-jangan duhur sudah menghilang. Bingung, dilihat hitam. Tapi ini Rasul, dilihat ini Rasul. Gimana? Karena sudah sahabat Rasul dengan Rasul, tidak mungkin apa yang diceritakan, diciptakan, dikerjakan oleh Rasul itu tidak dibimbing oleh Allah. Muncul iman. Kalah fisik Pak, kalah. Datang ke Siti Masitoh, ini masih ada di depan anaknya. Masitoh, ada apa? Kamu udah gede? Iya. Belum punya suami ya? Belum punya pacar? Belum. Di Arab, budaya Arab itu sudah keluar. Tenang, Bapak carikan. Wah, mulai gembira. Sebentar lagi kamu akan Bapak nikahkan. Bahagia kan nikah? Kepada siapa Pak? Coba di depan itu ada calon.
kebayang ya. Ini bahasa dibahasakan, bahasanya bahasa Arab, dibahasa Indonesiakan lah gitu. Coba lihat, melihat kan nggak bisa langsung, lihatnya kan dari lorong-lorong kan, karena budaya di sana. Lalu dilihatnya, setelah dilihatnya diyakinkan, apa ini benar manusia? Coba ketika dilihat, jangan-jangan jin ya. Ini benar manusia atau enggak? Benar. Semakin dilihat semakin serem. Lalu dia lari ke kamarnya, sehari kamarnya bapaknya datang. Gimana? Marahnya luar biasa. Bapak katanya sayang pada anak, mau menikahkan. Kok membawa seperti itu? Bukan sayang itu kan mencelakakan kalau sekarang ya. Enggak. Oh, setelah marah habis, setelah dialog, hei Siti Masito, yang menyuruh kamu nikah kepada orang di sana itu Muhammad Rasulullah. Diam. 180 derajat selesai. Siap Bapak nikahkan. Kapan? Sekarang atau besok? Hari ini mustahil ya. berani bayaran ya kalau hari ini. Oke. Sampaikan oleh Bapak, hei Said, ACC anakku. Waduh, Said bahagianya, riangnya Pak, riangnya, lari, lompat mau menemui Rasulullah. Padahal Rasulullah sudah tahu. Kata Rasulullah, gimana Said? Diterima ya Rasulullah. Senyum Rasulullah. Ditanya, punya mas kawinnya enggak? Mulai turun lagi. Turun lagi, khawatir lagi. Dia enggak menjawab, punya enggak? Dia. Nah, Rasulullah tahu. Tenang, hubungi Abu Bakar, sampaikan kamu mau nikah. Kata Rasulullah, naik lagi. Jadi ke bawah ke atas itu terus gitu. Turun naik gitu. Lari lagi ke Abu Bakar. Gaya kan kalau sudah punya referensi. Wah, ini dari pejabat tinggi. Coba sekarang kalau dari pejabat tinggi, jangankan dari presiden. Wah, saya kenal dengan gubernur kan. Ini surat dari gue kan begitu. Datang Abu Bakar, hampir kurang sopan. Hai Abu Bakar. Dah apa Said? Kata Rasulullah, ini dikasih surat gitulah Pak. Apa? Abu Bakar, ini si Said mungkin gitu ya. Said mau nikah, tolong bantu. Said sampaikan kepada Rasulullah, siap. Jangankan itu, balik lagi, bahagia lagi. Oke, Said, karena aku nikahkan. Beberapa hari kemudian, ayo Rasulullah datang mau nikahkan ini. Rasulullah didampingi berangkat, ditunggu oleh bapaknya Masito untuk menikahkan Said, sebab ini perintah Rasul Allah, tidak akan salah. Terjadilah pernikahan, selesai nikahnya pagi-pagi jam 9. Ketika selesai duhur, lalu perang Badar. Ada apa? Ada perintah. Bagaimana Rasulullah? Bukan perang Badar, bukan perang Badar, perang selanjutnya ya, salah. Perang Badar dilalat. Ada perang selanjutnya. Para sahabat, siapa yang menjadi pimpinan perang? Ini akan menghadapi perang, akan membela Islam. Tanya, siapa yang memegang bendera? Kamu siap? Tidak, Rasulullah tidak apa-apa. Jadi Rasulullah tidak langsung harus, tidak. Demokrasi di situ. Siap? Tidak Rasulullah, ini. Siapa? Cari yang muda. Kebetulan Said yang mau menikah. Gimana kamu Said? Sebab Allah yang akan menolong. Kata Said, Allahu Akbar, saya siap. Kata Said. Diberikanlah bendera ke Said, harus berperang. Ketika perang, pulang perang di absen Rasulullah. Bagaimana? Mana sih ini? Mana sih? Said bagaimana? Sudah meninggal ya Rasul. Tidak pernah malam pertama. Tidak pernah. Beraninya Said, sekalipun istri yang cantik yang diikhtiarkan, begitu memegang bendera perang, hanya jiwa yang menguasai dirinya. Saya ingin Allah daripada ini. Jadi yang kuasailah jiwa. Cara menguasainya itu, ala inna fil jasad mudghah. Ingat, dalam diri kamu itu ada segumpal darah. Idza soluhat jasadu kullu.
apabila kalbunya sehat, sehat seluruh tubuh. Wa idza fasadat, apabila rusak, iri, dengki, tidak sehat akalnya, tidak sehat dalam mudgonya itu, maka seluruh tubuhnya akan terasa sakit. Idza fasadat, jadi. Wa mahya al-qalbu, apa itu qalbu? Jadi qalbu itu akan membawa sehat, akan membawa rusak qalbu. Maka dalam Al-Quran, laudarokna, kami akan mengisi neraka itu jenis jin dan manusia, lahum kulubun, yang hatinya layap kohuna biha, tidak bisa memahami apa arti hidup. Maka pertanyaan selanjutnya, kuasailah kalbu, ala bidzikrillah tatmainul qulub. Kalau sudah hatinya bersih, terkuasai, hanya connect dengan Allah, selesai. Tidak, ukurannya tidak, memang manusiawi sih, tapi kembali lagi ada rem. Oh, saya salah ini, rem kembali. Betul, manusia itu ingin manusia itu diciptakan oleh Allah itu dengan syahwat. Dengan syahwat. Juyina lin nasi hubbus syahwat. Kamu membuat manusia itu diberikan dorongan syahwat. Ajar. Bagi perempuan, minan nisa'i wal banina wal qanatarah, perempuan itu senangnya kepada zahab wal fiddah. Jadi kalau diminta emas suami oleh istri, itu ada dasarnya dari Allah. Bapak beli ini 1 gram, oh ya diciptakan oleh Allah. Tapi mentana kudu apal, gawena naon atau kudu bijaksana. Ya, gitu. Nah, dia ada dorongan, ada syahwat. Tapi ketika syahwat terkendali, kalbunya tadi ingin dipuji, wajar, manusiawi. Tapi ingat, puji punya Allah. Ingin dihargai, wajar, penghargaan itu wajar. Tapi ingat, dihargai itu karena Allah. Jadi selalu Allah itu menjadi kata kunci. Tidak apa-apa Bapak pakai bajuan yang bagus, gak apa-apa, Allah itu senang pada yang bagus. Tapi kebagusan ini dalam rangka apa? Dalam rangka untuk ketenangan, keriduan, kedamaian dengan Allah. Jadi manusiawi ada, memang manusia, tapi cepat kembali kepada yang Maha, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata kuncinya kuasai hati, kolbu, kuasai, akan menguasai seluruh. Teka kuping Rasulullah nyeri cangkeng, nyeri patuhangan, nyeri beteng, kumaha kamana Rasulullah kamana ieu teh teu ngimaman, oh numawi nuju lebat angin ada. Jadi jiwa kemudian akan menguasai. Abdi ge ceuk batur mah teh Bu 66 ayeuna teh. Ngaku we 6 kapun bojo mah 60 disebut kolot lah, disebut kolot. Syirik babaturan abdi. Olahraganya apa, Prof? Olahraganya apa? Enggak, olahraga. Ah, bukan berarti ingin di apa lagi. Ini mah sebagai sebuah ajakan sama-sama bahwa cobalah dekati dengan Allah. Allah semakin mendekat. Menjauhi Allah, Allah mengejar pada kita. Itu situ Rahman Rahimnya Allah. Ya Pak ya. Ya ini hitung-hitung ceramah lah. Ya, alhamdulillah. Karena di tempat sendiri. Kalau bukan di tempat sendiri, ya bayarannya transaksi seperti kayak ustaz yang lainnya kan sekarang musim transaksi ya. Ini mah di tempat sendiri. Bersama. Ya, alhamdulillah. Baik. Sebentar Bapak tadi mau nanya ya? Cekap sudah ada jawabannya juga ya. Ya, mangga satu aja lagi ya terakhir ya. Udah jam 11 lebih. Ya, melaksanakan mau walimah sapar mangga henteu teu sawiosio, kumaha niatnya? Tidak wajib, karena Allah. Iya, mohon.
tidak apa-apa Bu. Jadi syukur binimat ya tidak apa. Kita mengundang, kita teman-teman mau mengadakan walimatus safar tidak apa-apa, bagus. Tapi kembali niatnya tadi kan ingin mengundang teman-teman, sahabat-sahabat segala macam. Tapi kembalikan yang kurang itu harus dipertimbangkan tuh ukuran waktunya itu teknis. Walimatus safar 2 hari lagi mau berangkat misalnya, atau apalagi sehari lagi mau berangkat, ya tidak apa-apa. Jadi baik saja ya, tidak ada anjuran harus walimatus safar, tapi kegiatan itu bagus. Tidak walimatus safar tidak apa-apa, karena tadi tidak ada anjuran untuk tidak walimatus safar, tidak apa-apa. Ya. Ya, baik. Bapak Ibu, ini memang kalau misalkan lanjut masih panjang, Prof masih bisa. Tapi karena waktu juga ya Bu ya terbatas, sudah hampir jam setengah 12, kita siap-siap melaksanakan zuhur. Bapak Ibu untuk sementara masih tetap di sini dulu. Nanti ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan oleh tim KBIH. Kita semua mengucapkan terima kasih Prof atas apa yang disampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu ini jadi bekal kita semua ya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Saya cukup. Ya. Atur nuhun ya sadayana. Mudah-mudahan ketiasa penakdi Mekah di Madinah. Mudah-mudahan. Oke, mudah-mudahan ya Pak Rahmat membimbing. Ya. Atur nuhun. Mangga, assalamualaikum. Didampingi para. Didampingi. Sampai jumpa.